Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalan dulu nih. Saya ini dari tim inspeksi mobil Balikpapan. Perkenalkan, saya Syafi'i. Di sini saya kedatangan sebuah mobil baru nih dari Samarinda. Ini baru sampai di Balikpapan. Nah, mobil ini adalah Innova tipe G. Innova tipe G di tahun 2019. Untuk kilometer tadi udah saya cek relatif rendah di 20.000. Dan ini saya akan melanjutkan detail inspeksinya. Inspeksi yang dimaksud seperti apa? Ayo ikutin terus. Oke, jadi bisa dilihat kondisi karena mobil ini baru datang. Ya saya mohon maaf. Jadi kondisinya ini bisa dilihat kotor sekali ya. Nah di sini supaya semua inspeksi yang kita lakukan terstandar. Jadi di sini kita ada checklist inspeksinya. Bisa dilihat poin-poin utama dalam inspeksi kita ada sekitar 7. Ini nih kita bisa lihat reportnya langsung ya dari hasil yang kita inspeksi. Nah, inspeksi utama yang kita lakukan adalah ini, poin-poin utama dan poin-poin penting dalam kendaraan. Yang pertama ada di interior, dan kedua di rangka. Ini penting rangka untuk mengantisipasi kondisi mobil tabrakan atau tidak. Terus selanjutnya adalah eksterior, kita lihat baret-baret pada mobil atau gores-gores. Terus selanjutnya dokumen, kita pastikan ini dokumennya asli dan sesuai dengan nomor rangka dan nomor mesin. Lalu selanjutnya adalah mesinnya sendiri. Ini adalah bagian utama dari mobil yang penting yang mesti kita lakukan inspeksi secara mendetail. Lalu selanjutnya adalah kaki-kaki. Nah, kaki-kaki sendiri ini juga penting karena memang kalau misalkan seandainya kaki-kaki ini bermasalah, ini akan menghabiskan biaya yang lumayan dan tidak sedikit ya. Terus selanjutnya adalah transmisi. Transmisi juga adalah poin penting dalam penginspeksian kita. Di kondisi akhir, kita sampaikan juga terkait dengan bebas banjir atau bebas tabrakan besar. Seperti itu. Jadi itulah poin-poin inspeksi utama yang akan kita lakukan. Kita langsung ke eksterior. Di sini ada alatnya ya, alat untuk mengecek ketebalan cat. Jadi bisa kita lihat bodi ini masih catnya original atau enggak. Bisa kita lihat di sini langsung 114. Nah ini original ya, 114. Lalu kita cek di sini di fender cover depan 177 masih asli. Di sini 83. Oke, lalu selanjutnya di sebelah sini ini kita 80, kita cek. Nah, 91 ini ya. 91. Jadi datanya ini. Nah, terus di sini bisa kita lihat ini ada baret-baret. Baret-baret halus. Nah, ini bisa kita Kita poles ya. Kalaupun ini memang dalam, nanti mungkin bisa alternatifnya adalah kita cat. Nah, 84 ya. Ya, ini hanya kesangkut pasir-pasir gitu. Nah, di sini masih halus bodinya. Ini cuma memang kita tersamarkan sama kotornya aja ya. Langsung kita cek di ini fender 73. Jadi bisa kita simpulkan ya, seluruh bodinya ini masih original. Belum ada yang dicat ulang atau belum ada yang didempul. Nih, jadi mayoritas di sekitar 100-an ke bawah. 100-an ke bawah. Terus setelah itu kita bisa lihat kondisi catnya melalui visual. Nah, kondisi catnya ini sendiri bisa kita lihat normal dan tidak ada belang-belang ya. Karena memang setelah kita cek melalui alat ini udah ketahuan, udah kedetek bahwa ini original. Jadi itu untuk kesimpulan dari eksteriornya. Lalu selanjutnya kita mungkin cek ke bagian ban. Jadi kita langsung mulai cek kondisi ban. Pertama kita cek ketebalannya. Untuk dari visual kita bisa lihat kondisi kembangnya masih tebal. Kita cek ketebalannya berapa. 4,84 mm. Nah, masih cukup oke ya. Kalau misalkan diprosentasekan sekitar 80% lah. Terus untuk ininya, tahun bannya sendiri di tahun 2018. Jadi udah berapa? 4 tahun ya. Udah 4 tahun. Jadi ini kembali ke customer sendiri. Kalau misalkan mau diganti ya monggo. Nah, ini untuk ketebalan yang ban belakang kita cek lagi. 4,28. Jadi sama ya, seimbang sama yang depan. Lalu kita cek yang belakang.
Kita cek yang belakang, kita bisa lihat 4,22 sama. Terus untuk tahun pembuatan di 2018 juga dengan merek Bridgestone Ecopia. Lalu ban yang depan terakhir kita cek itu di 5,29. Nah, ini lebih tebal, tapi secara overall semua sama ya untuk ketebalannya. Lalu untuk tahunnya sendiri tahun 2018 merek Bridgestone tipe Ecopia. Terus ini spek dari bannya 205 65 ring 16. Itu. Jadi untuk ban semua sama seragam, terus untuk ketebalannya sendiri relatif masih bisa dipakai. Jadi sekitar 80%. Ya. Oke, jadi tadi kita udah cek ketebalan catnya, semua masih original, masih asli bawaan pabrik. Sekarang kita coba pastikan kembali untuk mobil ini apakah bekas tabrakan besar atau tidak. Kita bisa lihat dari sini, dari ini upper cross member upper nih, cross member upper atau cross member atas, atau biasa kita sebut juga bullhead ya. Di sini masih asli nih, jadi masih bawaan pabrik, nggak ada repair ya, jadi ini masih lurus. Terus ini juga nih nggak ada sambungan dari bengkel ketok magic ya. Situ di sebelah sini juga kita bisa lihat nih, juga masih normal semua. Terus lalu kita cek di sini list sealer dari kap mesinnya masih normal semua, nggak ada yang bekas hasil reparation atau reparasi. Nah, di sini normal semua. Jadi bisa disimpulkan untuk tabrakan depan nggak ada. Tuh, coba kita cek tabrakan belakang. Nah, untuk bodi belakang juga ini masih original, sealer masih ada, masih lengkap, masih utuh. Jadi untuk ini bebas tabrakan. Lalu kita cek di sebelah sini apakah masih original pabrikan. Ini bisa kita lihat, jadi masih ada las titiknya dari pabrikan. Nih titik ya, kelihatan ya di kamera. Oke, jadi untuk tabrak belakang juga bisa kita simpulkan nggak ada. Oke, sekarang kita coba cek bagian sebelah sini. Di sini masih keras nih, jadi kayaknya nggak perlu kita cabut ya. Bisa kita pastikan asli melalui tadi alat cat ketebalan cat. Nih, dilihat di sini aja nih, sealernya masih utuh semua sampai bawah. Utuh semua, jadi masih bawaan pabrikan. Lalu selanjutnya sebelah sini juga masih utuh, masih bawaan pabrikan juga, jadi nggak perlu dikhawatirkan. Untuk sisi sebelah kiri kita cek, kalau ini bisa dibuang nggak ya. Nah, kita cek, nah di sini juga untuk ininya masih asli bawaan pabrikan. Oke, selanjutnya kita ke bagian sisi sebelah kanan. Ini masih original, sealernya masih ada, bisa kita lihat. Ini di zoom ya. Terus sampai sana masih normal bawaan pabrikan. Terus untuk kita cek pilar A-nya di bagian sisi supir masih asli. Ini masih ada las titiknya, normal semua. Sisi selanjutnya juga sama. Ini bisa kita lihat masih asli dan original bawaan pabrik. Selanjutnya untuk sini juga pilarnya nggak bisa dibuka ya. Nah, bisa ternyata ya, jadi masih asli bawaan pabrik. Nah, untuk eksterior setelah kita cek bersama, kita dapat simpulkan bahwa di sini bebas tabrakan besar. Cuma memang tadi kita bisa lihat di sini ada titik lecet ya. Ini lecet, kalau misalkan kita perbaikin
di satu sisi saja, ya relatif murah. Cuma kalau misalkan mau semuanya itu bisa sekitar 700 ribuan. Tuh, mungkin itu. Oke, sekarang kita coba mulai cek bagian mesin. Kita cek pertama rembes-rembes olinya. Apakah ada rembes bagian mesin? Kita cek. Untuk di area sebelah kanan ini bisa kita lihat aman. Terus untuk area di sebelah sini juga bisa kita lihat aman, bebas rembes oli. Bebas rembes oli. Oke, terus coba kita cek di bagian oil carter. Oke ya, aman. Oke, jadi untuk bagian carter oli aman ya, sama di bawah tuh bagian kaki-kaki juga aman, bisa kita lihat. Join cover, steering, ball joint juga aman. Oke, sekarang kita cek kualitas olinya. Nah, ini kita bisa cek visual. Jadi untuk kualitas olinya masih bening ya, tidak hitam. Jadi untuk area dalam mesin olinya masih aman. Oke, ini yang paling utama nih. Kita harus pastikan ini kondisinya bersih dan tidak berkerak. Dan juga kita nanti akan nyalakan supaya kita lihat ini apakah ada bocor kompresi atau enggak. Kita coba langsung nyalakan. Jadi mobil Innova ini bertransmisi matic. Terus untuk torsinya sendiri 183 Nm dan untuk tenaganya sendiri 137 horsepower. Terus kita lanjut cek ke bagian ini, yang bagian paling utama. Kita lihat jadi nggak ada asap yang mengepul ya, jelas di sini juga dari tutupnya juga bersih. Jadi aman untuk kondisi mesin. Nanti kita coba cek melalui engine scanner dari kita ya, supaya kita bisa lebih tahu dan lebih detail apakah ada permasalahan engine di sini di mobil ini. Dan untuk kondisi mesinnya sendiri kita bisa lihat masih rapi ya, jadi masih ada tanda-tanda titik-titik bekasan QC, quality control dari pabrikan, masih utuh dan masih belum berubah posisinya. Ini bisa kita lihat juga di sini masih utuh, masih belum ada perubahan dari pabrikan. Terus juga stiker-stikernya juga masih ada, masih utuh karena memang tahunnya relatif muda ya, tahun 2019. Mungkin itu untuk area mesin. Kita bisa lanjut ke scanning dari mobil ini. Apakah mobil ini ada permasalahan dari engine-nya? Mari kita Innova, kita lubangnya ada di sini ya, colokannya. Colokannya di sini. Kita coba mulai langsung pencet pilih diagnostik. Nah, ini lagi komunikasi dengan kendaraannya. Kita hapus data yang sebelumnya. Kita cek apakah di sini kondisinya. Nah, ini bisa kita lihat semua oke, kondisi milnya off. Terus ini juga oke semua. Nggak ada ya kendala yang berarti dari mobil ini dari sisi scanner atau engine. Sekarang saya coba ngecek bagian dalam interior. Jadi bisa kita lihat di sini ya, bebas banjir, kondisi bersih. Bersih, bebas banjir. Jadi aman. Oke, untuk AC sendiri bisa kita rasakan. Jadi ini dingin ya. Dingin normal. Tadi di kondisi mesinnya juga kompresor juga bunyinya halus. Di kondisi angin yang lebih tinggi juga normal juga, nggak ada bunyi-bunyi yang aneh atau yang tidak normal. Itu untuk kondisi interior. Terus untuk dashboard bersih, panel dashboard juga masih bersih, masih kondisinya masih terlihat baru ya. Ini kondisi handle ininya apa sih bahasanya nih, door trim. Nah, door trimnya juga masih relatif bersih, jadi nggak perlu ke salon lagi ya untuk interior. Terus untuk mirror juga
masih normal. Ini ada ininya, ada kacanya. Terus untuk glass pocket atau kacamata, kantong kacamata juga masih normal. Lampu-lampu interior juga masih normal. Terus vanity mirror yang ini juga sun visor ya, sun visor dan vanity mirrornya masih normal. Oke, terus untuk ininya day and night-nya juga masih normal. Untuk handle udah retract, udah bisa ditarik kembali. Ini nggak ada, memang bawaannya memang nggak ada. Interior selebihnya nggak ada catatan ya, bersih, no comment. Terus kita sambil coba mainkan transmisinya, apakah ada getaran. Ini nggak ada getaran, normal. Untuk gigi mundur, gigi netral, gigi D. Lalu kita mainkan pedal shifternya atau matic mode manualnya. Kita bisa lihat di sini kondisinya di gigi S4 naik ke S5 normal, naik ke S6 normal. Coba kita turunin sampai ke S1, apakah normal juga. S3, S2, S1 ya normal, nggak ada bunyi-bunyi yang aneh dan nggak ada hentakan dari transmisi. Jadi untuk transmisi sehat, bisa kita katakan sehat. Nanti mungkin bisa kita pastikan lagi pada saat test drive. Itu untuk interior. Selebihnya untuk panel atas, di sini ada sedikit kotornya, bisa kita lihat di sini. Nah, ini bisa disikat aja, nanti langsung bersih, nggak ada masalah, nggak problem. Dan selebihnya bisa kita lihat bersih, jadi masih seperti baru ya, karena memang umurnya masih relatif muda di 2019. Terus untuk door trim belakang juga bisa kita lihat masih normal, sehat, normal dan bersih. Terus selanjutnya itu juga door trim yang sebelah kanan juga masih bersih. Jadi semua untuk interior nggak ada catatan, kecuali cuma ini aja, ini bisa disikat. Jadi mudah aja ya ini ya, bisa disikat. Hari ini kita bersama sambut mentari, menyatukan semangat kita, listriki negeri cita-cita, nusa dan bangsa ada di pundak kita. Bersatu kita hadapi dunia, gapai masa depan penuh sukacita. Dengan semangat satu, maju dan andal, untuk jadi PLN terbaik. Dari hasil keseluruhan yang kita inspeksi, termasuk juga dokumen tadi udah kita cek juga ini melalui center UV. Jadi kita ada center UV-nya bahwa dokumen ini juga asli dan sesuai, nomor rangka dan nomor mesinnya juga sesuai. Terus untuk transmisi tidak ada catatan. Terus untuk eksterior juga tadi ada catatan satu, baret-baret. Jadi kalaupun mau dipoles kembali atau mau diperbaiki sekitar 700.000. Kalau mau cuma bagian tersebutnya aja yang disiram atau ditambal cat, itu lebih murah, mungkin sekitar 200 atau 100.000 aja. Terus untuk rangka bebas dari tabrakan, aman. Terus untuk interior ini yang paling juara ya, jadi bersih untuk interiornya itu.